HGH. Ya walaupun gue baru belajar 2 hari, tapi gue berhak ngomong dong. Jadi HGH itu adalah sebuah hormon yang dimana kebanyakan hormon diproduksi oleh pituitary gland, ya ada di otak lah pokoknya gitu. Bentuknya tuh kayak biji kelot. Kalau kalian lihat gambarnya ya, bukan secara langsung karena gue bukan ahli bedah otak gitu. Jadi gue nggak pernah membedah otak, tapi bentuknya kayak biji peler kalau di gambar di Google. Nah, hormon ini dilepaskan itu ketika kita tidur malam, tidur siang, dan akan kekurangan ketika kita begadang. Tidur malam yang baik itu dari jam 11 sampai jam 7. Tidur siang itu yang baik itu dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Apakah harus tidur siang dari jam 11 siang sampai jam 7 malam? Tidak. Tentu saja ya kan. Apakah perlu tidur malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi? Tentu juga tidak. Tergantung dari apa yang kita butuhkan, dari namanya ritme sirkadian. Jadi setiap orang itu punya ritme tidurnya masing-masing, ritme makannya masing-masing. Ada orang yang tidak bisa sarapan, ada orang yang harus sarapan, beda orang beda gitu. Nah, keluarnya saat itu. Terus ketika kita makan protein, protein itu akan memicu keluarnya HGH. Karena ketika protein ini sedang di breakdown menjadi amino acid, sedang dihancurkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil, HGH pun yang keluar ketika kita makan protein akan dipecah menjadi IGF-1, IGF strip 1. Jadi IGF tipe 1. Itu akan si IGF ini akan mengambil amino acid yang ada di darah untuk diolah lagi, dibuat menjadi kolagen gitu. Sebagian besar dibuat menjadi protein kembali, walaupun nanti ada yang dijadikan energi gitu. Jadi IGF-1 ini pecahan daripada HGH itu dapat membuat yang namanya tulang, yang namanya otot menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih panjang. Jadi sebenarnya pertumbuhan manusia itu tidak stop pada umur 21 tahun, 22 tahun, tidak. Sebenarnya pertumbuhan manusia itu akan terus bertambah. Dan apalagi HGH ini juga bisa tidak dipecah, jadi HGH ini akan kemana-mana gitu kan. Dia itu salah satunya akan memotong yang namanya fat. Jadi fat bentuknya ya ini kira-kira ini rumbai-rumbai fat, ini fatnya, selnya, sel lemak ini rumbai-rumbainya gitu. Ketika orang tersebut makan kosong, misalnya kosong, orang tersebut makan lebih daripada kalori yang dia keluarkan ya kan. Dia misalnya ototnya 5%, tapi dia makan 10%, otomatis 5% akan disimpan dong. Disimpannya di mana? Di sel lemak. Ini sel lemak, akhirnya dia punya sel lemak nih, dari nol dia punya sel lemak. Ketika dia besoknya begitu lagi, dia punya otot tetap 5%, tapi dia makannya 10%, maka ini sel lemak tidak akan menjadi dua dulu, dia akan begini dulu. Jadi ada rumbai-rumbainya. Nah, HGH ini fungsinya memotong ini. Terus fatnya kemana? Tetap di situ, karena fat itu ternyata tidak bisa hilang guys. Jadi jangan pernah kalian yang kurus pengen gendut dah, jangan dah. Atau gue mending jaga badan ya. Kalau udah kurus nih, lu berotot aja, jadi lean gitu loh. Kotak-kotaknya kelihatan, tete lu juga kelihatan gede, otot lu juga kelihatan gede. Kalau fatnya banyak, fat itu tidak bisa hilang, jadi kelihatannya kayak basah, kayak bulky kotak gitu, cuma kayak kotak sabun, nggak ada bentuknya gitu, nggak kayak bodybuilder gitu, nggak. Nah, kita kemana lagi nih? HGH. Nah, selain kita mengonsumsi protein, HGH itu keluar adalah ketika kita puasa lemak, kita tidak makan minyak, kita tidak makan lemak, kita tidak makan asam lemak lah gitu kan, trigliserida dan lain sebagainya, itu kita tidak makan, maka HGH akan keluar. Terus ketika kita tidak makan karbo, kita tidak makan gula gitu, kita menghindari karbo, menghindari gula, HGH juga akan keluar untuk mencari lemak yang akan dibakar di hati, yang namanya gluconeogenesis, yang akan dirubah menjadi energi ATP, pokoknya gitulah, banyak lah, panjang lah ya kan. HGH juga nanti dipecah di, ya pokoknya HGH tuh sebenarnya dipecahnya di hati menjadi IGF tipe 1 gitu.
walaupun gue anak bahasa, tapi memang ini hobi gue gitu. Gimana sih kalau misalnya temen lu hobi futsal gitu kan, terus lu tanya gimana cara dribbling, ya dia ngejelasin kan gitu. Ini hobi gue kan kesehatan, jadi gini, jadi gue bisa menjelaskan gitu walaupun gue cuma belajar 2 hari. Apalagi nih guys, nah IGF-1 dan milk, susu. Jadi susu itu kimiawinya, walaupun gue belum melihat penelitiannya, tapi kimiawinya itu katanya belum terbukti oleh penelitian yang gue baca, karena gue belum baca penelitian tersebut, adalah mirip seperti kimia IGF tipe 1, yaitu dia akan mempercepat sel tulang itu jadi lebih panjang. Jadi susu itu nggak perlu kayak susu tambah tinggi badan, susu mass gainer, susu protein, enggak. Susu itu cuma butuh susu. Kita cuma butuh susu untuk memenuhi kebutuhan susu gitu. Kita mau tulang kita kuat nggak perlu pakai bonito, kita pakai susu. Kita mau otot kita gede nggak perlu pakai whey protein, yang nggak perlu pakai whey protein, kasein. Kita cuma perlu susu sama protein, of course. Jadi kan kalau whey protein itu kan memang dia dari produk susu dan dia ada proteinnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak beli whey protein, kita cuma beli susu, ya kita harus makan protein. Kita kemana lagi guys? Exercise. Jadi ternyata HGH itu selain keluar ketika kita tidur malam, itu lebih tinggi ketika kita tidur siang. HGH itu keluar nih, misalnya ini HGH tidur malam, ya enggak, itu TikTok. Ini HGH tidur siang, jadi dia lebih tinggi. Tapi tahu nggak, HGH exercise kalau selain di jam tidur siang, jadi misalnya kita olahraga bukan di jam 11 siang sampai 7 malam, misalnya kita jam 8 malam atau jam 10 pagi gitu kan, itu segini HGH exercise kita. Ini tidur malam, ini segini HGH exercise kita. Tapi kalau misalnya kita olahraganya di jam 11 sampai jam 7 malam, jam 11 siang sampai jam 7 malam, ini tidur siang. Ini HGH exercise di jam tidur siang gitu. Jadi kalau kata Deddy Corbuzier, choose your pain. Kita harus memilih, kita tuh harus milih yang mana gitu kan. Nah HGH itu fungsinya yang tadi adalah pertama bakar lemak, yang kedua meningkatkan metabolisme, yang ketiga memperkuat tulang, memperpanjang tulang, yang keempat membesarkan otot, yang kelima apalagi memperbaiki cognitive function. Jadi kita berpikirnya itu lebih mudah, lebih gampang, lebih enak gitu kan. Kita kognitif kita lebih baik gitu. Yang selanjutnya gue nggak tahu ini nomor berapa, mood, memperbaiki mood kita. Selanjutnya metabolisme udah, membakar lemak udah, memperbaiki tidur kita. Jadi kita bisa tidur malam, kita bisa tidur siang, itu karena HGH-nya tinggi guys. Jadi kalau penelitian yang gue baca, kalau nggak salah dari Kemenkes apa bukan, kayaknya terlalu banyak penelitian gue baca, jadi kayaknya mah dari luar negeri nih. Jadi kalau cewek itu HGH-nya mulai turun, cewek itu HGH-nya lebih tinggi dari cowok. Ini cowok, ini ceweknya segini jauh banget cowok, tapi dia HGH-nya turun di umur 20 tahun itu mulai drop. Sedangkan cowok di umur 35 tahun dia baru drop. Jadi mungkin ya kan, Tuhan kita menciptakan HGH perempuan itu tinggi karena dia turun di umur 20. Ketika di umur 35 mungkin ketemu di tengah nih kan, COD-an ya kan. Ketika ketemu di tengah turunnya bareng ya, mungkin menurut gua sih gitu. Jadi itu HGH. Apalagi guys, correct me if I'm wrong, dan kalau misalnya lu belum bahas ini Bim, nah boleh tuh di komen di bawah, ntar gue bahas. Thank you guys. Ini gue bakal posting di YouTube mungkin ya, karena terlalu panjang dan menurut gue cukup bagus, cukup penyampaiannya cukup tidak terbata-bata menurut gue, jadi akan gue post di YouTube. Terima kasih guys.